Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Amalina, koas bagian radiologi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang neuroradiologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang corda spinalis, yaitu anatomi tulang-tulang vertebra, terdiri atas corpus vertebra, arcus vertebra, pedicle, processus spinosus, processus transversus, facies articularis superior dan inferior, dan juga lamina. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kanalis vertebra yang dikelilingi oleh yang pertama bagian anterior, yaitu ada ligamentum longitudinal posterior, yang kedua ada bagian posterior corpus vertebra, yang ketiga ada bagian posterior discus intervertebra, yang kedua ada bagian lateral yaitu pedicle, dan juga ada facies articularis vertebra. Yang ketiga ada bagian posterior yaitu ligamentum flavum, lamina, dan processus spinosus. Di dalam kanalis vertebra, dia terdapat ada medula spinal, saraf-saraf spinal, pia mater, cairan liquor, arachnoid, ruangan subdural, dura mater, dan juga ruangan epidural. Nah, untuk myelografi, dia itu merupakan suatu pemeriksaan radiologis dengan tujuan melihat struktur kanalis spinal dengan memakai kontras. Nah, untuk bahan kontrasnya, yang pertama ada kontras negatif, yaitu udara. Yang kedua ada kontras positif, yaitu yang larut dalam air dan yang larut dalam minyak. Nah, yang larut dalam air itu ada Dimax, Amipaku, Contrai 280. Nah, yang larut dalam minyak, dia itu ada Pantopaku, Miodil, dan Duroliopaku. Nah, untuk teknik pemeriksaannya, dia ada dua, yaitu fungsi lumbal dan juga fungsi suboksipital. Nah, untuk fungsi lumbal, dia itu pasien diletakkan dalam posisi RF atau duduk. Nah, atau lateral decubitus kiri atau kanan. Nah, dilakukan fungsi dengan jarum spinar nomor 18 atau nomor 20, tinggi lumbal 3-4 atau lumbal 4-5, dan kadang-kadang dikerjakan fungsi lumbal 2-3. Dimasukkan kontras pinggir 4-6 ml ke dalam ruang subarachnoid. Fotonya bisa diambil dalam posisi prone dengan sinar AP, lateral, oblik, dan juga prone dengan sinar horizontal. Fungsi suboksipital yaitu yang pertama, pasien diletakkan dalam posisi lateral decubitus kiri. Yang kedua, dilakukan fungsi di daerah suboksipital, di mana jarum fungsi akan masuk ke dalam sisterna magna cerebri. Yang ketiga, dimasukkan kontras pinggir 4 ml, dan foto-fotonya dibuat dalam posisi prone dan lateral. Nah, untuk kelainan myelografi, yang pertama ada HNP, yaitu hernia nucleus pulsosus. Yang kedua ada tumor, yaitu ada tumor ekstradural dan tumor intradural. Nah, untuk tumor intradural, yaitu dibagi menjadi intramedular dan juga ekstramedular. Nah, yang ketiga, itu ada kelainan kongenital, yaitu ada meningokal dan meningomyolokal. Yang terakhir ada arachnoiditis. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk hernia nucleus pulsosus. Hernia nucleus pulsosus yaitu merupakan suatu keadaan di mana terjadi penonjolan diskus intervertebra ke arah posterior yang dapat menimbulkan penekanan atau penyempitan saraf-saraf. Penekanan medula spinal dengan berakibat timbulnya gejala-gejala neurologis. Menurut gradasinya, yang pertama ada protrude intervertebradis, yaitu nukleusnya terlihat menonjol ke satu arah tanpa kerusakan anulus fibrosusnya. Yang kedua ada prolapse intervertebradis, yaitu nukleus berpindah tetapi masih dalam lingkaran anulus fibrosusnya. Yang ketiga ada extrude intervertebradis, yaitu nukleus keluar dari anulus fibrosus dan berada di bawah ligamentum longitudinalis posterior. Yang keempat ada substrate intervertebradis, yaitu nukleus telah menembus ligamentum longitudinal posterior. Terus yang kedua ada tumor spinal, yaitu ada tumor ekstradural, yaitu lesi yang mengelilingi dural sac seperti suatu manset dan menimbulkan penyempitan yang konsentris terhadap kontras keliling medula spinal. Yang kedua ada tumor intramedular, yaitu dural sac berbentuk oval dengan diameter anteroposterior yang lebih kecil, sehingga paha lesi yang kecil ruang subarachnoid pada posisi anteroposterior yang lebih dulu menyempit. Nah, yang ketiga, dia itu ada tumor intradural ekstramedular, yaitu lesi ini memberikan gambaran filling defect yang jelas dan berbadas tegas di dalam dural sac. Nah, tumor-tumor yang sering ditemukan, yang pertama itu dia itu ada neurofibroma, yang kedua ada meningioma, glioma, dan tumor-tumor kongenital, yaitu ada lipoma, dermoid atau epidermoid,
dan teratoma, tumor pada anak-anak, tumor multiple, dan juga metastasis. Nah, ini gambaran HNP, Lumbal 2 sampai 4 dan sakral 1. Yang ini adalah gambaran metastasis ekstradural. Ini gambaran untuk meningokal sakralis. Selanjutnya kita membahas tentang kelainan kongenital atau malformasi. Yang pertama kita membahas tentang meningokal, yang kedua diastematomyelia, yang ketiga malformasi Arnold jari, yang keempat kista, meningan, dan radix. Yang pertama meningokal, pelindung zat adalah kulit yang bervariasi dari struktur normal putaneus sampai struktur tipis halus seperti sutra. Kantong meningokal ini bisa terisi bagian dari spinal cord atau radix. Nah, untuk lokalisasinya meningokal terdapat di daerah lombal, lumbosakral, sakral, dan kadang-kadang di daerah torakal dan servikal. Yang kedua ada diastematomyelia, itu adalah suatu malformasi kompleks di mana spinal cord terpisah longitudinal dalam dua bagian oleh struktur tulang rawan dan jaringan ikat. Yang ketiga ada malformasi Arnold jari, yaitu timbul karena masuknya medula oblongata dan bagian caudal cerebellum ke dalam kanalis spinalis. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kista meningan dan radix. Yaitu dibagi menjadi 3, ada kista arachnoid, ada kista ekstradural, dan ada kista perineural. Nah, kista arachnoid ini merupakan suatu kantong yang terbentuk di antara lapisan arachnoid, terutama di daerah torakal. Nah, kista ekstradural berasal dari proliferasi arachnoid yang bersifat kistik. Nah, untuk kista perineural, yaitu disebabkan oleh perkembangan embrional dari kantong radix yang menimbulkan suatu locus minorus resistensi oleh tekanan hidrostatik dalam likor. Nah, ini untuk arachnoiditis, yaitu ada 4 tipe. Yang pertama ada pure arachnoiditis, yang kedua ada concomitant arachnoiditis, yang ketiga ada arachnoiditis calcarean, yang keempat ada arachnoiditis ossificans. Yang pertama yaitu ada pure arachnoiditis, yaitu penyebab terseringnya adalah pemberian obat-obat secara suntikan intratekal. Yang kedua ada concomitant arachnoiditis, yaitu gangguan ini merupakan komplikasi kelainan-kelainan terdahulu, misalnya ada operasi spinal, ada fractus vertebra, ada spondilitis, angioma spinal, tumor-tumor spinal cord, dan juga prolaps diskus intervertebral. Yang ketiga ada arachnoiditis calcarean, yaitu kelainan ini terdiri atas deposit-deposit kalsium pada arachnoidnya sama dengan deposit kalsium pada daerah mana saja di tubuh akibat proses degeneratif. Yang terakhir ada arachnoiditis ossificans, yaitu pembentukan tulang pada daerah bia arachnoidnya dia sangat jarang. Tapi secara teoritis, bagi arachnoiditis ossificans ini yaitu akibat proses degeneratif pada daerah-daerah sel hiperplastik di mana terjadi deposit kalsium yang akan membentuk perubahan ossifikasi. Nah, ini adalah gambaran dari arachnoiditis pada spondilitis dengan obstruksi kontras tinggi THX. Nah, ini untuk kista perineuralnya. Nah, ini gambaran dari malformasi Arnold jari. Nah, pada gambar B ini dia tuh menunjukkan bagian bawah dari herniasi tonsil. Nah, yang ini ada diastematomyelia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angiografi cerebral. Nah, untuk kontras yang dipakai, yaitu yang pertama ada renografin, ada Conrain 60, urografin, dan juga angiografin. Nah, untuk teknik pemeriksaannya, dia itu ada fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. Nah, untuk fungsi langsung, pasien terlentang, punggung diganjel atau kepala diturunkan hingga denyut arteri coratus communisnya teraba. Diberikan anestesi lokal di daerah fungsi atau anestesi umum. Nah, dilakukan fungsi pada leher di daerah perabaan denyut nadi arteri coratus communis kira-kira sedikit di bawah bifurkasium dengan jarum apoket nomor 20 atau nomor 18. Nah, fungsi harus menembus dinding anterior dan posterior pembuluh darah lalu ditarik perlahan-lahan sampai darahnya itu memancar dengan lancar. Nah, teflon sheet-nya didorong ke dalam lumen arteri dan mantelnya ditarik keluar. Pangkal teflon sheet-nya bisa disambung dengan sambungan teflon luar lock. Kontras diberikan kurang lebih 8-10 ml dengan injeksi cepat pada tiap eksposurnya. Nah, untuk fase-fase pemeriksaannya, yang pertama ada fase arteri, yaitu 1-3 detik setelah memulai suntikan. Ada fase kapiler 3-4 detik setelah memulai suntikan, dan juga ada fase vena 4-12 detik setelah memulai suntikan. Nah, untuk fungsi tidak langsung atau dengan kateter, fungsi dilakukan pada daerah arteri femoralis inguinal dengan jarum apoket 16.
setelah diberikan anestesi lokal dan insisi kecil. Dengan memasukkan quid wire ke dalam lumen arteri femoralis cukup jauh ke proksimal, maka abukitnya ditarik keluar. Nah, kateter dimasukkan melalui quid wire, lalu quid wire-nya ditarik keluar. Pangkal kateter disambung dengan lower lock. Kateter didorong sampai arteri carotis communis atau selektif, arteri communis interna, atau arteri carotis eksternal. Nah, pemberian kontras 8-10 ml dengan injeksi cepat. Nah, untuk gambaran normal angiografi karotis, yang pertama ada arteri karotis interna, yaitu dibagi menjadi 3 cabang. Ada arteri ophthalmicus, ada arteri communicans posterior, dan arteri choroidalis anterior. Nah, untuk arteri cerebri anterior, yaitu arteri communicans anterior, menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Cabang-cabang dari arteri cerebri anterior terdiri atas yang pertama, arteri frontopolaris, arteri colosomarginalis, dan arteri pericalosus. Nah, selanjutnya ada arteri cerebri media. Nah, cabang-cabangnya dari arteri cerebri media yaitu yang pertama ada arteri pariedalis posterior, yang kedua ada arteri kiri angularis, yang ketiga ada arteri temporalis posterior. Selanjutnya kita membahas tentang fase kapiler dan fase vena. Nah, fase kapiler ini dia itu terlihat kira-kira 4 detik sesudah injeksi kontras. Gambarnya berupa bayangan difus dari hemisfer yang dikenal dengan istilah cerebrogram. Nah, untuk fase vena lanjut akan tampak penyusuan vena-vena profunda. Vena-vena profunda terlihat jelas lebih belakang daripada vena-vena superficial. Nah, untuk vena-vena superficial, itu vena besar yang masuk ke dalam sinus acetalis superior adalah vena presentalis trolat dan juga vena postcentralis rolandi. Nah, untuk vena-vena profunda, yaitu bagian depan vena cerebri interna dibentuk oleh pertemuan vena sentral dan vena thalamus striata. Nah, titik pertemuan vena septal dan vena thalamus striata adalah kedudukan dari foramen Monro. Lengkung yang dibentuk oleh vena thalamus striata dan vena cerebri interna disebut venous angel. Itu ada vena bacillaris prosental, terus ada vena cerebri magna galeni dan sinus longitudinal inferior, dan vena galeni bertemu membentuk sinus rectus. Nah, ini untuk gambaran normal angiografi vertebra. Untuk arteri vertebra, yaitu untuk cabangnya ada arteri vernian inferior dan arteri tonsillohemispheric. Nah, untuk arteri bacillaris, arteri ini berjalan sepanjang clivus dengan jarak kira-kira 1-2 mm. Nah, untuk arteri cerebri posterior, yaitu berasal dari arteri bacillaris. Nah, untuk fase-fase vena superior ini ada 30 pembuluh darah adalah arteri primitif yang sering timbul. Yang pertama ada arteri trigeminus primitif persisten. Yang kedua ada arteri hypoglosssus primitif. Yang ketiga ada arteri acousticus primitif. Nah, oklusi pembuluh darah. Jadi bisa disebabkan yang pertama atherosclerosis dengan atau tanpa trombosis. Yang kedua emboli terutama dari pembuluh darah di leher. Nah, yang ketiga ada aneurisma. Penyebab yang paling sering dari hemoragik subarachnoid adalah ruptur aneurisma intrakranial. Lokalisasi aneurisma yang sering ditemukan adalah yang pertama pada pangkal dari arteri komunikan posterior di arteri carotis interna, pada pertemuan arteri komunikan anterior dengan arteri cerebri anterior. Dan yang terakhir adalah arteri cerebri media. Nah, ini untuk tumor intrakranial yang pertama ada herniasi subfaksial, yang kedua ada herniasi uncus, yang ketiga ada herniasi tonsilar, yang keempat ada herniasi tentorium. Nah, untuk trauma yaitu trauma capitis pada angiografi terutama memperlihatkan adanya hematom subdural sama hematom epidural. Nah, hematom subdural itu menunjukkan pendesakan arteri dan vena berbentuk konveks sesuai dengan lengkung hemisfer cerebri. Sesuai dengan lokalisasi perdarahan akan tampak pendesakan arteri cerebri anterior, cerebri media maupun deep vein. Nah, untuk hematom epidural, yaitu menunjukkan arteri meninia media terdesak ke arah median atau ke dalam. Nah, untuk hidrocephalus, yaitu pelebaran ventrikel lateralis pada angiografi cerebral tergantung pada lengkung vena thalamus striata pada proyeksi frontal. Nah, ini untuk gambaran hematom epidural di daerah temporal kiri, terus ini untuk gambaran subdural di daerah parietal kiri pada fase vena. Nah, ini gambaran aneurisma, komunikans posterior, dan arteri cerebri media.
Nah, selanjutnya ini adalah oklusi arteri cerebri anterior dan juga ada oklusi arteri cerebri internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tomografi komputer kepala. Nah, gambaran CT scan pada kelainan-kelainan intrakranial, densitas dari lesi di bagian atas yang pertama ada high density atau hyperdense. Bila densitas lesi lebih tinggi daripada jaringan normal sekitarnya, dan ada isodens yaitu bila densitas lesi sama dengan jaringan sekitarnya. Yang ketiga ada low densitas, memperlihatkan gambaran CT scan dengan nilai absorb yang rendah seperti infrared. Nah, kelainan-kelainan jaringan otak, yang pertama ada tumor otak, terus yang kedua ada kelainan cerebrovaskular, yang ketiga ada trauma kepala, yang keempat ada anomali, yang kelima ada penyakit-penyakit infeksi, dan yang keenam ada atrofi cerebral atau penyakit degeneratif. Nah, ini untuk gambaran bagian normalnya. Nah, ini untuk gambaran hypodens, ini gambaran isodens, dan ini gambaran hyperdens. Nah, ini gambaran area hyperdens berbentuk bulat, batasnya tegas sesudah pemberian kontras dengan densitas lebih rendah di sekitarnya pada lobus temporalis dan paraseiral kiri, ruptur dari aneurisma arteri cerebri media. Nah, ini ependymoma, yaitu sebelum kontras tampak area isodens tepi irregular di dalam ventrikel 4 dan dilatasi ringan sistem ventrikel. Nah, ini sudah kontras tampak penyekatan di daerah lesi. Nah, ini gambaran dari kista epidermoid. Ini gambaran dari meningioma, yaitu tampak area hipertens sesudah pemberian kontras pada daerah segital kanan. Ini juga gambaran pada meningioma sesudah pemberian kontras tampak area densitas tinggi homogen di daerah frontal kiri dengan perivokal edem. Nah, ini gambaran dari astrositoma, yaitu pada gambaran A ini dia tampak area hipotens di daerah cerebellopontine angel kiri, dilatasi ventricle lateralis, dia cornrow temporalis dan ventricle 3. Nah, ini yang B pada pemberian kontras tampak penyangatan sekeliling atau di antara area hipotens berbentuk cincin. Ya, terima kasih untuk presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.